Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang perbedaan IVA test dan pap smear pada deteksi dini kanker serviks. Karena materi ini tuh gak jarang ya teman-teman keluar di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Jadi nanti sebelum aku paparkan apa sih bedanya IVA test dan pap smear, aku review materinya dikit tentang kanker serviks ya teman-teman. Jadi aku tidak terlalu banyak banget dan terlalu sebanyak di buku, tapi aku kasih inti-intinya aja biar teman-teman tuh nanti paham ya teman-teman ketika menemui soal di UKOM maupun di SKB CPNS Bidan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau mungkin suaranya agak terganggu ya, karena ini kan rumahku tuh deket tetangga-tetangga, jadi sering ada anak-anak kecil, jadi rame banget. Terus ini kayaknya mau hujan, jadi nanti mohon maaf kalau memang suaranya agak keganggu dikit. Oke. Sebelum ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram maupun TikTok aku, silahkan follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update informasi tentang kebidanan maupun per CPNS-an. Oke teman-teman yang belum gabung grup UKOM Bidan, silahkan gabung ya teman-teman. Nanti linknya akan aku cantumkan di description box di bawah. Itu sebenarnya tuh nggak cuma buat soal-soal UKOM aja, cuma buat teman-teman yang pengen belajar dari sekarang SKB CPNS Bidan, boleh banget tuh gabung di situ, karena kan soal tentang materi kebidanannya kan mirip ya teman-teman ya gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, nanti apa aja sih yang akan aku bahas di sini? Jadi nanti di sini aku akan bahas tentang apa itu kanker serviks, faktor risiko kanker serviks, gejala kanker serviks, dan perbedaan IVA test dan pap smear untuk deteksi dini kanker serviks. Oh ya, yang terakhir nanti aku akan cantumkan soal dan pembahasannya seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman stay tune terus, intinya pokoknya fokus ya, boleh banget sambil nyemil, sambil ngeteh, silahkan teman-teman, bawa santai aja. Oke. Nah, sekilas ya teman-teman, apa sih kanker serviks? Mungkin buat teman-teman yang lupa. Jadi kanker serviks atau CA serviks ya, atau juga disebut dengan kanker mulut rahim, ini disebabkan oleh infeksi HPV, Human Papilloma Virus. Nah, kalau misalnya nanti ditanya ini di soal, apa sih penyebab kanker serviks? Ini ya teman-teman, HPV, dan sekitar 70% dari kanker serviks di seluruh dunia disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Karena virus HPV ini kan banyak banget ya teman-teman tipenya, jadi 70% kanker serviks di seluruh dunia ini disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Biasanya jarang sih kalau ini yang dikeluarin, tapi paling ditanyain ini sih teman-teman ya, HPV-nya. Tuh. Kemudian apa sih faktor risiko penyebab kanker serviks itu sendiri? Jadi kanker serviks itu jelas, yang pertama akan aku paparkan ya teman-teman, inti-intinya aja. Ada karena infeksi virus HPV yang tadi udah aku cantumin tadi ya. Kemudian yang kedua, menikah di usia muda. Kenapa menikah di usia muda termasuk faktor risiko kanker serviks? Iya, karena dimana ketika seorang itu misalnya ya, dia menikah di usia 14 tahun misalnya, 15 tahun ya. Nah, usia melahirkan yang terlalu dini mendatangkan berbagai risiko bagi perempuan, sehingga menyebabkan kerusakan sel pada saluran reproduksi yang masih berkembang. Ibaratnya kan dia 14 tahun belum siap dan organ reproduksinya misalnya belum matang gitu ya, sehingga meningkatkan mutasi sel yang akan menyebabkan kanker serviks. Jadi kenapa menikah di usia muda itu menyebabkan atau termasuk faktor risiko kanker serviks gitu ya teman-teman ya. Kemudian hygiene yang buruk, jarang ganti celana dalam, kemudian setelah pipis jarang dibersihkan gitu ya teman-teman. Jadi kayak hygiene-nya buruk itu bisa menyebabkan kanker serviks. Kemudian sering berganti pasangan seksual ya teman-teman, kan kita nggak tahu nih orang ini apakah dia mengidap penyakit ini atau tidak, orang ini mengidap penyakit ini atau tidak. Jadi benar-benar kesetiaan itu sangat penting ya teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya adalah merokok. Kenapa merokok faktor risiko kanker serviks? Karena hal ini ya teman-teman, mukus serviks diketahui mempunyai kemampuan mengkonsentrasikan karsinogen yang terdapat dalam asap rokok sehingga mempermudah terjadinya kanker. Jadi tuh mukus tuh kayak lendirnya gitu ya teman-teman, mempunyai kemampuan kayak menyerap gitu teman-teman, mengkonsentrasikan karsinogen. Ya, karsinogen itu kan zat yang menyebabkan kanker ya dalam asap rokok sehingga mempermudah terjadinya kanker. Oke, gitu. Kemudian next ya. Nah, tanda dan gejalanya dari sel serviks ini apa sih? Nah, yang pertama adalah perdarahan setelah berhubungan seksual ya teman-teman ya. Ini juga sering banget keluar di soal. Teman-teman silahkan tulis di buku catatan teman-teman. Kemudian selain itu perdarahan walaupun sedang tidak menstruasi. Kemudian setelah itu adalah perdarahan walaupun telah menopause. Kemudian keluar cairan keputihan berlebihan, nyeri perut bagian bawah, tampak massa atau lesi bergerombol seperti kembang kol, berwarna kemerahan dan mudah berdarah pada daerah porsio. Silahkan ya teman-teman tulis tanda dan gejalanya. Kemudian perbedaan IVA test dan pap smear ya teman-teman untuk deteksi dini kanker serviks. Jadi, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini, aku garis bawahi teman-teman, mendeteksi dini ya teman-teman. Mendeteksi dini kita bisa gunakan inspeksi visual asam asetat atau IVA test dan pemeriksaan sitologi atau Papa-Nicolau atau pap smear, gampangnya mah gitu ya. Kemudian pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Kalau di sini deteksi dini, kalau di sini menegakkan diagnosa. Beda ya teman-teman ya, perhatikan ada kolposkopi dan ada biopsi. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kolposkopi itu apa sih Kak? Biopsi itu apa? Singkatnya ya teman-teman, kolposkopi itu adalah nanti itu ada alat ya, nanti dimasukkan ke genitalia. Nah, alat ini untuk meneropong serviks kayak kamera gitu, untuk alat lihat gitu loh kondisi di dalam serviksnya itu kayak gimana, kayak gitu sekilasnya sih, gampangnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian biopsi ini nanti pakai jarum ya, disedot, dilihat sel jaringannya, nanti biasanya dibawa ke lab seperti itu. Oke, singkatnya seperti itu ya. Kemudian kita ke perbedaan IVA test dan pap smear ya. Ini kalau keluar 1 atau 2 soal kan lumayan ya teman-teman ya. Jadi IVA test ini pemeriksaan dengan mengamati perubahan warna leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka 3-5%. Oke, aku garis bawahi teman-teman, kadang ini sering ditanyakan juga ya, asam cuka 3-5%. Dimana pada lesi prakanker akan tampak bercak putih yang disebut epithelium acetoide. Teman-teman yang pernah praktek di puskesmas atau ikut posyandu gitu, pernah nggak ikut IVA test? Nah kan kalau misalnya ibunya positif tuh ada kayak lesi ya gitu, tampak bercak-bercak putih gitu ya teman-teman ya. Biasanya IVA test ini dilakukan di PMB, posyandu, puskesmas. Dulu kalau waktu aku kuliah ya, waktu komunitas itu kerjasama dengan puskesmas, kita ngadain IVA test gratis untuk daerah tertentu gitu ya teman-teman. Kemudian sasarannya untuk wanita berusia 30-50 tahun yang aktif secara seksual ya teman-teman ya. Kemudian syaratnya adalah ketika sebelum IVA test ya, syaratnya adalah tidak berhubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Kenapa? Karena takutnya nanti ada sperma yang akan mengganggu pembacaan ya. Kemudian tidak dalam keadaan mens dan tidak hamil ya teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian IVA test ini ya, kalau membuat IVA test ini juga sering ditanyain loh teman-teman ya. Untuk membuat larutan asam asetat 3% itu teman-teman caranya adalah mencampurkan 2 bagian cuka. Kalau aku dulu waktu di puskesmas juga pernah bikin kayak cuka yang itu teman-teman buat masak gitu juga bisa tahu. Kemudian dengan 11 bagian air. Ini untuk yang 3% ya. Kemudian untuk membuat larutan asam asetat 5% yaitu dengan mencampurkan 1 bagian cuka ya dengan 4 bagian air kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan mau bikin yang 5% atau yang 3% ya gitu. Jadi kalau 3% itu kan intinya lebih pekat ya teman-teman. Jadi 11
airnya tuh jadi lebih banyak kayak gitu. Nah, IVA test ini alat-alatnya yang dipakai ya biasanya menyiapkan kapas lidi, spekulum kuesko atau cocor bebek, kemudian asam asetat tadi, sarung tangan, lampu sorot. Buat teman-teman yang prosedurnya lupa ingat, silakan bisa ditonton di YouTube maupun bisa dibuka lagi ya checklist waktu kuliah gitu. Kemudian IVA test. Nah, kalau misalnya hasilnya positif gimana, Kak? Nah, kalau hasilnya positif, biasanya ya kalau waktu aku di puskesmas dulu, bidan tersebut merujuk gitu ya. Kemudian menganjurkan untuk ke dokter spesialis obgyn dilakukan krioterapi. Krioterapi itu adalah prosedur medis ya yang digunakan untuk menangani berbagai jenis tumor, baik tumor jinak, non-kanker, prakanker, atau ganas ya, atau kanker. Krioterapi sudah, atau kalau misalnya udah dilakukan krioterapi ya teman-teman ya, biasanya 1 tahun itu akan dilakukan screening IVA atau pap smear ulang gitu ya teman-teman. Kemudian kalau hasilnya negatif gimana, Kak? Kalau hasilnya negatif ya untuk IVA tesnya, biasanya akan dianjurkan untuk melakukan IVA tes lagi 3-5 tahun sekali. Kalau berdasarkan Permenkes nomor 34 tahun 2015, screening ulang itu 5 tahun kemudian jika hasilnya negatif. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Kemudian kita ke pap smear. Jadi kalau IVA tes itu kan istilahnya alatnya lebih sederhana gitu ya teman-teman ya. Kalau pap smear di sini adalah prosedur untuk mendeteksi kanker leher rahim, sama ya kayak IVA tes, tapi bedanya nah ya, pada wanita yang dilakukan dengan mengambil sampel di serviks. Setelah itu pemeriksaan laboratorium akan dilakukan agar diketahui apakah di dalam sampel tersebut terdapat sel prakanker atau sel kanker. Sebenarnya sama aja untuk mendeteksi dini. Cuma kalau pap smear ini nanti ya, untuk pap smear ini nanti dibawa ke laboratorium. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf banget teman-teman kalau mungkin suaranya agak keganggu karena bener-bener rame banget di sini. Gak apa-apa ya. Oke, kalau misalnya ada nanti yang kurang jelas bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Oke. Kalau pap smear ini biasanya dilakukan di rumah sakit, di puskesmas juga pernah sih teman-teman, ini dalam kegiatan massal. Tapi jarang ya kalau di puskesmas. Tapi kalau misalnya ada program misalnya ngadain di hari tertentu akan dilakukan pap smear, biasanya juga bisa gitu. Nah, syarat untuk pap smear itu ya sama dengan tadi IVA test ya, tidak berhubungan seksual dalam waktu 24 jam sebelum pemeriksaan, tidak dalam keadaan mens dan tidak hamil. Ya, intinya ya untuk pap smear ini, sel yang diambil ini nanti kan kita ngambil nih sel yang ada di serviks, kemudian diambil kan, dioles di kaca objek kayak kaca objek itu, dan difiksasi dengan merendam ke larutan alkohol 95%. Aku garis bawah ya teman-teman, ini juga sering keluar, direndam di larutan alkohol 95% selama 20 menit. Nah, kemudian dikirim ke lab patologi anatomi untuk dianalisis. Makanya kenapa pap smear ini di BPM jarang ya teman-teman ya, karena kan harus dikirim ke lab seperti itu. Sampai sini tahu ya teman-teman bedanya ya. Oke, pap smear untuk hasil positif sama dengan yang IVA test tadi, biasanya akan dianjurkan untuk ke dokter SPOG, dilakukan krioterapi ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah di krio, biasanya 1 tahun itu akan di screening atau IVA test ulang atau pap smear ulang. Takutkan mungkin ada sel yang tumbuh lagi, takutnya gitu. Kalau hasilnya negatif, ya akan dilakukan 3-5 tahun sekali lagi ya untuk deteksi dininya, seperti itu. Oke, kita ke soalnya. Ini soalnya nanti aku share di grup ya teman-teman, di grup. Silakan teman-teman coba kerjakan ya. Oke, kita bahas bareng. Apa diagnosa kasus tersebut? Selalu aku ingetin. Kita baca soalnya dulu baru ke kasusnya kita baca. Nyonya Y umur 36 tahun P4A0 datang ke puskesmas mengeluh keluar darah ketika berhubungan seksual dan nyeri perut bawah. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapat tampilan ya teman-teman. Ini pertumbuhan massa seperti kembang kol dan berbau busuk. Tadi kan udah aku sebutin ya teman-teman. Ada massa seperti kembang kol dan berbau busuk, jelas banget. Berarti jawabannya adalah opsi E. Kalau ini teman-teman,
Kalau gonore itu kan kencing nanah ya, gampangnya gitu. Terus berarti bukan. Kandidiasis ini juga bukan ya. Kemarin sudah aku cantumkan di videoku yang tentang penyakit menular seksual. Buat teman-teman yang lupa-lupa ingat, silahkan ditonton kembali ya. Kandidiasis ini kan penyebabnya adalah jamur Candida albicans ya. Nanti ada keputihan bergumpal seperti susu basi. Kemudian untuk Condyloma acuminata, berarti ini bukan. Condyloma acuminata ini atau kutil kelamin ya, ada lesi atau kutil yang berbentuk seperti kembang kol atau jengger ayam di sekitar daerah kemaluan, seperti itu. Kutil berwarna seperti daging atau sama dengan mukosa kulit. Jadi jangan sampai keliru ya dengan ini. Kemudian kista Bartholin itu ya teman-teman ya. Dulu aku pernah menemui kasus di waktu praktek di rumah sakit ya. Kista Bartholin ini tuh, kalau buat teman-teman yang lupa, jadi kelenjar Bartholin ya, itu tuh dua kelenjar yang berlokasi di kanan dan kiri pada bibir vagina. Nah, fungsinya itu untuk memproduksi lendir, untuk membasahi atau melumasi vagina. Nah, ketika terinfeksi, ini tuh kayak tersumbat gitu ya, dan menyembuhkan membentuk kista yang berisi cairan. Nah, dulu tuh dilakukan insisi terus kayak dikeluarin gitu atau di drainase gitu ya teman-teman. Gampang banget ya insyaallah ini ya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Ini soalnya masih sama, cuma pertanyaannya aja yang berbeda. Untuk menegakkan diagnosa kasus di atas dapat dilakukan pemeriksaan. Tadi kan aku sudah mencantumkan ya di slide pertama. Menegakkan diagnosa dengan mendeteksi dini itu berbeda. Kalau deteksi dini kita bisa lakukan dengan IVA test atau pap smear. Kalau menegakkan diagnosa dilakukan apa tadi teman-teman? Biopsi atau kolposkopi. Berarti di sini adanya biopsi, kita pilih yang B gitu. Gampang ya. Mamografi jelas bukan, ini kan untuk kanker payudara ya. Kemudian pap smear ini kan deteksi dini, sadari ini bukan juga. Krioterapi juga bukan ya teman-teman. Krioterapi kalau tadi hasilnya positif seperti itu. Nah, yang ini untuk mendeteksi dini kasus di atas dapat dilakukan pemeriksaan deteksi dini, berarti apa teman-teman? Pap smear atau IVA test. Di sini adanya pap smear, berarti kita centang yang C. Gampang banget kan teman-teman ya. Oke, udah di slide terakhir. Sebenarnya materinya tuh gampang-gampang teman-teman, cuma kita emang butuh kesabaran, ketelitian buat memahami semuanya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Kalau misalnya ada yang aku salah ngomong atau kurang tepat, boleh banget teman-teman komen di bawah aja. Buat teman-teman yang pengen request materi, silahkan boleh banget juga. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Aku ingetin sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sukses selalu buat teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.